Pekerjaan propulsi terowongan. Gambaran umum metode konstruksi terowongan. Terowongan merupakan infrastruktur yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, yang dibangun di ruang bawah tanah untuk berbagai keperluan, seperti transportasi, yaitu kereta api, jalan raya, jalan bagi pejalan kaki, dan lainnya, sumber daya air, yaitu sungai bawah tanah, waduk bawah tanah, dan lainnya, dan jalur utilitas, yaitu air bersih dan limbah, listrik, komunikasi, gas, serta saluran bersama, dan lainnya. Metode konstruksi terowongan meliputi metode konstruksi terowongan gunung, metode konstruksi terowongan galian terbuka, metode konstruksi terowongan perisai, dan metode konstruksi propulsi terowongan. Di antara metode tersebut, metode konstruksi propulsi terowongan paling sering digunakan untuk saluran infrastruktur sosial, seperti saluran pembuangan air limbah, saluran air bersih, listrik, komunikasi, gas, dan lainnya di daerah perkotaan. Metode konstruksi propulsi dapat dibangun dengan gangguan lalu lintas yang relatif kecil. Pada kawasan pemukiman, rumah kedap suara dapat dipasang di bagian corong vertikal. Tentang metode konstruksi propulsi pada terowongan. Metode konstruksi propulsi dilakukan dengan membuat corong vertikal awal dan corong vertikal akhir seperti yang ditunjukkan pada gambar, memasang masing-masing peralatan, dan membangun saluran pipa dengan memasukkan dengan tekanan pipa propulsi ke dalam tanah, dengan menggunakan daya dorong dongkrak hidraulik. Metode konstruksi propulsi terdiri dari berbagai jenis pekerjaan yang berbeda, tergantung pada diameter nominal seperti diameter dalam pipa propulsi, tetapi umumnya dikerjakan oleh sekitar 4 hingga 8 orang per kelompok, yang ditempatkan di masing-masing area kerja, seperti di dalam pipa, di dalam corong vertikal, di atas tanah. Pekerjaan yang dilakukan oleh peserta magang teknis di Jepang. 1. Pekerjaan persiapan. 2. Pekerjaan penggalian. 3. Pekerjaan pemindahan peralatan. 1. Pekerjaan persiapan. 1. Memasang peralatan derek di atas corong vertikal. Pekerjaan perakitan dan pembongkaran memerlukan kualifikasi pelatihan keterampilan dan pendidikan khusus untuk pekerjaan slinging. 2. Memasang peralatan atau di dalam corong vertikal. Dinding penopang mendistribusikan dan mendukung gaya reaksi dari dongkrak pendorong secara merata ke tanah di belakangnya. Membangun dengan menuangkan beton menggunakan bekisting. Sudut pendorong menyebar dan meneruskan gaya reaksi dari gaya propulsi ke dinding penopang. Memasang sudut pendorong di depan dinding penopang. Lubang pit awal mencegah kebocoran air tanah dan pelumas. Cincin penghenti air dilas ke penahan tanah, dan membangun dengan menuangkan beton menggunakan bekisting. Platform propulsi dipasang dengan kokoh dan stabil sesuai ketinggian, kemiringan, dan arah penggalian yang ditentukan. Dirakit menggunakan material baja berbentuk H dan sebagainya, dan dikencangkan dengan baut atau pengelasan. Dongkrak pendorong menggunakan tekanan hidraulik untuk mendorong mesin penggali dan pipa propulsi ke dalam tanah. Mengencangkan dongkrak pendorong dengan kuat menggunakan baut, dan lainnya, atau dipasang pada rangka. 2. Memasang peralatan atau di atas tanah. Peralatan injeksi seperti pelumas dan material pengisi adalah peralatan untuk memasok. Material yang diperlukan untuk propulsi seperti pelumas dan material pengisi. Pelumas diinjeksikan selama penggalian, untuk mengurangi hambatan gesekan antara pipa propulsi dan tanah. Pelumas yang dibuat di peralatan injeksi dipompa ke dalam pipa, menggunakan pipa dan diinjeksikan melalui lubang nut pipa. Bahan injeksi dicampur dalam peralatan injeksi, dan kemudian dipompa melalui pipa yang dipasang di atas tanah, ke dalam corong vertikal, dan di dalam pipa. Perpipaan di atas tanah dan di dalam corong vertikal dipasang selama pekerjaan persiapan, tetapi perpipaan di dalam pipa diisi ulang dan dipasang untuk setiap pipa propulsi.
Injeksi material pengisi dilakukan setelah penggalian selesai untuk mengisi celah antara pipa propulsi dan tanah, serta mencegah tanah kendur. Material pengisi yang dibuat di peralatan injeksi dipompa ke dalam pipa, menggunakan pipa dan diinjeksikan melalui lubang nut pipa. Selama injeksi, tekanan injeksi dan lainnya perlu dipantau. Peralatan untuk membuang tanah yang dihasilkan akan dipasang bila diperlukan, tergantung pada kondisi konstruksinya. 3. Memasang mesin penggali di dalam corong vertikal. Pekerjaan slinging dengan mesin penggali memerlukan kualifikasi pelatihan keterampilan dan pendidikan khusus untuk pekerjaan slinging. Saat menurunkan mesin penggali, digunakan aba-aba dan sebagainya untuk berkomunikasi antara yang berada di atas tanah dan yang berada di dalam corong vertikal untuk memastikan pekerjaan yang aman. Berbagai jenis mesin penggali digunakan tergantung pada diameter nominal seperti diameter dalam pipa, metode konstruksi, tanah propulsi sasaran, dan lainnya. Mesin penggali akan menjalani uji coba sebelum peluncuran awal. 4. Pemotongan dinding corong vertikal pada bagian awal. Memotong penahan tanah seperti pelat baja dan lainnya di dalam lubang pit awal sesuai dengan diameter luar mesin penggali dan memindahkannya agar mesin penggali tidak mengenai material penahan tanah. Kualifikasi pekerjaan pengelasan gas diperlukan untuk pekerjaan pemotongan penahan tanah. 2. Pekerjaan penggalian. 1. Menggantung, menyambung, dan memasukkan dengan tekanan pipa propulsi. Untuk menggantung pipa propulsi, digunakan fitting penggantung khusus atau tali kawat. Pengoperasian derek memerlukan kualifikasi. Pipa propulsi antara lain berupa pipa beton bertulang dan pipa PVC. Penyambungan pipa propulsi. Personil yang ditempatkan di bawah corong vertikal akan melakukan tugas berikut. 1. Memeriksa cincin karet penahan air. 2. Menggantung pipa bersama dengan orang yang ditempatkan di atas tanah. 3. Mengaplikasikan pelumas untuk menyambung. 4. Mengganti sambungan kabel seperti catu daya mesin penggali, kabel pengoperasian, kabel lampu pipa, dan lainnya, perpipaan seperti pelumas, ventilasi, dan lainnya. 5. Menyesuaikan ketinggian dan arah pipa yang menyambung dengan pipa yang sudah propulsi. 6. Menyambung pipa menggunakan dongkrak propulsi. Cincin pendorong dipasang di bagian belakang pipa propulsi, karena cincin pendorong tersebut menyalurkan gaya pendorong dari dongkrak pendorong ke pipa propulsi secara merata dan melindungi permukaan ujung pipa propulsi. Sebuah penyangga dipasang di antara cincin pendorong dan dongkrak pendorong ketika strop dongkrak pendorong tidak mencukupi. Pekerjaan penggalian. Pekerjaan penggalian dilakukan dengan mempertimbangkan jenis tanah yang ada, sambil menjaga stabilitas dan perlindungan dari dinding terowongan, pipa propulsi, dan titik tumpu. Pipa didorong dengan penempatan dongkrak pendorong yang tepat, kekuatan propulsi atau tekanan dari dongkrak pendorong dan kecepatan penggalian, sehingga pipa bisa masuk dengan akurat pada ketinggian, kemiringan, dan arah horizontal yang ditentukan. Penggalian awal. Pada tahap awal penggalian, mesin penggali akan mudah terjatuh atau terguling, sehingga kurangi kecepatan penggalian dan operasikan mesin penggali dengan hati-hati. Mesin penggali dan dongkrak pendorong dapat dioperasikan dari jarak jauh, tergantung pada kondisi konstruksinya. Selain itu, saat mengoperasikan mesin penggali di dalam kabin, lakukan sambil berkomunikasi dengan operator dongkrak pendorong. 2. Memasang perangkat dorong perantara. Perangkat dorong perantara dirakit di atas tanah. Saat menggunakan perangkat dorong perantara, status pengoperasiannya harus dipantau. 3. Menginjeksi pelumas atau ventilasi dalam pipa. Injeksi pelumas dilakukan dengan menginjeksi pelumas di sekitar pipa untuk mengurangi gaya gesekan tanah. Fitting injeksi untuk injeksi pelumas ditempatkan pada posisi yang sesuai. 4. Mengangkut tanah dan pasir galian keluar lubang dan membuangnya.
5. Mendorong mesin penggali keluar. Setelah mesin penggali mencapai corong vertikal akhir, lubang pit akhir dan dudukan mesin penggali dipasang pada corong vertikal akhir, kemudian dilakukan pemotongan dinding corong vertikal di bagian akhir, dan mesin penggali didorong keluar sambil berkomunikasi antara corong vertikal awal dan corong vertikal akhir. 6. Pemindahan atau pengumpulan mesin penggali. 3. Pekerjaan pemindahan peralatan. 1. Memindahkan peralatan yang ada di dalam corong vertikal dan di atas tanah. Peralatan tersebut akan digunakan kembali, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. 2. Menginjeksi material pengisi melalui lubang injeksi pipa propulsi. Injeksi material pengisi dilakukan segera setelah penggalian selesai. Menghubungkan fitting injeksi ke posisi yang sesuai. Selama injeksi, dilakukan pemantauan aliran keluar dari bagian sambungan dan lubang pit awal atau akhir. 3. Mengisi sambungan dengan mortar. Saat mengisi mortar sambungan, alur sambungan perlu dibersihkan dengan benar. Pengisian mortar sambungan dilakukan oleh perusahaan spesialis. Ujian teknisi pekerjaan propulsi. Asosiasi Propulsi Jepang menyelenggarakan ujian teknisi pekerjaan propulsi setahun sekali untuk memeriksa dan mensertifikasi teknologi dan keterampilan yang terkait dengan metode konstruksi propulsi dengan tujuan untuk meningkatkan teknologi dan menyebarkannya dengan benar dan memberikan kualifikasi teknisi pekerjaan propulsi kepada para peserta yang lulus. Oleh karena itu, kualifikasi teknisi pekerjaan propulsi adalah kualifikasi yang menyatakan tingkat keterampilan dari teknisi. Kursus. Asosiasi Propulsi Jepang mengadakan kursus teori dan kursus teknis tentang topik yang berkaitan dengan metode konstruksi propulsi, seperti informasi teknologi, konstruksi yang aman, estimasi biaya desain, dan lainnya. Asosiasi Propulsi Jepang. Tujuan: melakukan survei dan penelitian terkait metode konstruksi propulsi dan pekerjaan propulsi untuk berkontribusi secara luas pada peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat. Anggota tetap 68. Anggota khusus atau kelompok 42. Anggota pendukung 55. Rincian bisnis. Melakukan survei dan penelitian terkait perbaikan dan peningkatan teknologi konstruksi pada metode konstruksi propulsi dan pekerjaan propulsi. Melakukan survei dan penelitian terkait tren permintaan bahan dan peralatan yang digunakan dalam konstruksi propulsi, serta estimasi biaya konstruksi. Melakukan survei dan penelitian terkait kepastian keselamatan selama konstruksi pekerjaan propulsi. Menerbitkan dan mempublikasikan buku-buku teknis yang berkaitan dengan metode konstruksi propulsi dan pekerjaan propulsi. Mengadakan pelatihan dan kursus terkait teknologi konstruksi pada metode konstruksi propulsi dan pekerjaan propulsi. Sertifikasi kualifikasi untuk meningkatkan teknologi konstruksi untuk pekerjaan propulsi. Memberikan penghargaan dan subsidi kepada mereka yang telah berkontribusi pada pengembangan dan penyebaran teknologi metode konstruksi propulsi. Pertukaran internasional terkait teknologi konstruksi pada metode konstruksi propulsi dan pekerjaan propulsi. Bekerja sama, mengajukan permohonan dan pendapat terhadap kebijakan lembaga pemerintah terkait lainnya. Kami menantikan hari di mana kami bisa bekerja dengan saudara sekalian di Jepang.